Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafatnya Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang mengenaskan. Abu Lahab adalah salah seorang paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Nama panggilannya adalah Abu Utaibah. Dia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang terang dan menyala-nyala. Ibnu Mas'ud berkata, suatu ketika Rasulullah mengajak orang-orang Quraisy kepada keimanan. Lalu Abu Lahab berkata, seandainya apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka aku akan melindungi diriku dari pedihnya azab pada hari kiamat nanti, dengan hartaku dan anak-anakku. Padahal di dalam surat Al-Lahab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan, yang artinya, tidaklah berguna hartanya dan keturunannya. Abu Lahab meninggal karena penyakit. Ia tidak ikut memerangi Nabi saat perang Badar karena sakitnya itu. Sepulangnya orang-orang kafir dari perang Badar, dengan membawa kekalahan, sakitnya bertambah parah, dan ia akhirnya meninggal dengan keadaan sakit yang mengenaskan. Diriwayatkan bahwa orang-orang kafir, bahkan teman-teman dan keluarganya enggan mengurus jenazahnya karena sakitnya yang menjijikan. Dan timbul bau busuk dari penyakitnya. Inilah akhir hidup seorang musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 3 hari sejak kematiannya, jasad Abu Lahab dibiarkan tergeletak tanpa ada yang bersedia menguburkan. Para warga tidak berani mendekati jasadnya. Akhirnya karena bau busuk yang kian menjadi, maka digali juga sebuah lubang kubur bagi Abu Lahab. Bangkai Abu Lahab didorong-dorong dengan sebilah kayu sampai masuk lubang. Tidak hanya itu, prosesi penguburan pun berlangsung secara mengenaskan. Dari jauh, warga melempari kuburan Abu Lahab dengan batu. Hingga mereka yakin betul jasadnya telah tertutup rapat. Ini sebuah tragedi kematian yang lebih hina dari kematian seekor ayam sekalipun. Sedangkan istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil yang artinya wanita yang cantik. Tapi julukan ini tidak sesuai dengan perilakunya. Ia setali 3 uang dengan suaminya dalam hal memusuhi Nabi. Ia lebih tepat dinamai wanita yang jelek karena perilakunya yang sangat jelek. Seringkali pada malam hari ia memanggul kayu yang berduri untuk diletakkan di jalan-jalan yang biasa dilalui Nabi. Sehingga bila Nabi lewat pada malam hari atau subuh, Nabi akan menginjak kayu yang berduri itu sehingga Nabi terluka. Ummu Jamil senang kalau Nabi terluka karena menginjak kayu yang berduri. Ummu Jamil juga suka mengadu domba dan memfitnah supaya orang-orang Makkah membenci Nabi. Karena hal ini, ia dijuluki pembawa kayu bakar. Karena ia suka membakar emosi, mengadu domba, dan menimbulkan kebencian orang-orang Makkah pada Islam. Saat membawa kayu, ia mengikatnya dan melilitkan sebagian talinya pada lehernya. Inilah kebiasaan yang dilakukannya saat membawa kayu berduri untuk mencelakai Nabi. Perilaku buruk inilah yang akhirnya membawanya menemui ajalnya. Ummu Jamil meninggal karena tercekik tali yang digunakannya untuk membawa kayu. Kelak di akhirat, ia akan disiksa juga dengan tali. Dinyatakan oleh Allah bahwa di neraka, leher Ummu Jamil diikat dengan tali dari api neraka Jahanam. Hal-hal itu diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Lahab, salah satu surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini menunjukkan mukjizat Al-Quran, karena dengan tepat memprediksi hal-hal yang belum terjadi saat surat ini diturunkan. Telah dinyatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya termasuk seorang yang celaka. Maka memang sampai akhir hayatnya mereka tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya meskipun Nabi selalu mengajak mereka untuk beriman.